kondisi perusahaan saya kan adalah distributor bahan baku. Distributor bahan baku, kalian bayangannya apa distributor bahan baku? Bapak kayak cuman ngasih terus ke perusahaan kita di VEA gitu, terus bapak cuma nyetor bahan-bahannya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Cuma distributor itu adalah mendistribusikan barang ya. Tapi nggak cuma kayak gitu doang. Distribusi itu nggak sesimpel kita cuma jual beli. Cuma kita ada namanya kalau di komunikasi mungkin kita harus mendrive market. Jadi kita harus menciptakan market itu. Jadi kita datang ke customer yang kita kenalin mereka tentang produk kita. Kenapa harus pakai produk kita sih? Kenapa dapat membantu kamu meningkatkan bisnis kamu? Dan itu kalau kita tumbuh, itu tergantung dari customer. Bila customer cocok sama produk kita, dia tumbuh juga, kita akan tumbuh. Itu memang konsep Tapi sebelumnya bapak ini dirinya sendiri terus kolak gitu ya? Sendiri. Tapi tanda kutip saya ada punya pengalaman ya. Tantangannya apa kayak kan apalagi itu kan individu misalnya kayak pasti kan pengalaman juga berpengaruh. Setiap level ada tantangan masing-masing. Jadi setiap kondisi pertama dan sampai sekarang itu ada tantangan. Di tahun pertama tantangan terbesar adalah mencari bisnis. Gimana caranya mencari omset, bukan partner, mencari omset malah, mencari profit ya. Untuk menutupi gaji kita. Kalau boleh tahu karyawan di sini kira-kira ada berapa? Total 10. 10. Itu ada di bidang apa aja kayak? Finance, support, habis itu ada sales ada 4 ya. Terus habis itu ada lagi yang OB kan. Ya paling itu aja sih. Jadi ya harus ada. Di lingkungan sini aja ya. Lingkungan sini doang. Di luar dari yang di warehouse. Kira-kira gimana sih cara deskripsinya, kenyamanannya gitu pegawainya? Oh, saya jangan tanya saya, Pak. Ya, bapaknya gitu, menurut Pak Andreasnya. Oke. Kalau saya sebagai business owner, saya menerapkan prinsip human first. Jadi gimana saya kondisikan, bagaimana caranya saya mendidik per orang ya, individual itu untuk kalau kita bertumbuh, minimum orang tersebut harus bisa bertumbuh. Makanya saya cukup berani untuk bilang mereka cukup oke lah dapat dari kita. Contoh awal saya sendiri itu kan memang kita kesanggupan untuk bayar berapa? Belum ada mungkin sampai UMR dan lain-lain. Sekarang nggak ada yang di bawah UMR di kita, biasa seperti itu. Terus bonus juga kita berani kasih cukup besar, hampir 3 kali 4 kali lipat gaji mereka. Itu yang saya terapkan. Kenapa? Dan itu kadang-kadang pertanyaan itu hal yang bagus atau terlalu memanjakan orang atau enggak? Cuma itu masing-masing owner punya prinsip. Tapi kalau fasilitas gitu di cover ya di cover. Apa yang fasilitas itu banyak? Apa? Gaji itu fasilitas. Kesehatan Kesehatan itu fasilitas. BPJS itu serannya semua cover. Cover. Di atas itu masih UMR karena misalnya cover itu juga. Terus aku nih Pak, bagaimana Bapak memastikan stabilitas kerja dan kepastian penghasilan bagi karyawan? Kita lihat, memang kadang-kadang susah di sana kalau buat pengusaha baru, karena kan kondisi karyawan kadang-kadang tergantung mereka bisa ngasihin besar atau enggak kan bisnisnya. Dengan adanya masuk mereka, perusahaan jadi bisa tumbuh atau malah enggak, atau malah dia jadi bahasanya tanda kutip parasit yang kita bayar gaji terus bahasanya kan, itu kan harus timbal balik. Jadi kalian masuk kerja pun jangan berpikir saya masuk kerja itu kalian nggak berkontribusi di perusahaan. Kalau kalian nggak berkontribusi ya terpaksa perusahaan akan mengeluarkan kalian karena di situ semua butuh untuk adanya kontribusi di dalam. Nah, kalau buat karyawan yang itu kan tadi ada dapat bonus gitu kan, itu bisa juga naik jabatan atau naik pindah posisi? Saya usahakan, tapi kan jabatan itu kan harus dibedakan antara perusahaan kecil sama perusahaan besar. Perusahaan kecil itu jabatan itu sekedar cuma status, dimana fungsional itu yang lebih penting. Jadi contoh, saya mau ada orang finance yang bisa mengerjakan finance, tax, bla bla bla. Kalau perusahaan besar kan mereka udah ada orang-orang itu, dia tarik anak-anak muda yang di bawahnya untuk silakan membagi tugas-tugas itu kan. Kalau ini kan misalkan satu orang aja udah bisa ngerjain beberapa hal gitu, karena memang nggak terlalu banyak kerjanya kan. Jadi atau memang udah dia aja membantu pengerjaan itu. Kalau yang nggak banyak juga sih yang kita akan nambahkan sesuai dengan kebutuhan kita, rasanya gitu kan. Gitu. Nah, cuma memang kalau ditanya ada nggak kenaikan perubahan gaji dulu ya?
saya hampir naikin 4 kali gaji dalam waktu 3 tahunan ini. Berarti kalau misalkan turun pemasukannya berarti Itu kamu harus hitung karena sebagai pengusaha kita nggak bisa turunin gaji. Iya sih. Itu yang berat. Jadi kalau bisnis lagi naik, kayak saya beruntung sekarang ini saya gampang naikin gaji. Tapi kalau lagi turun, tiba-tiba omset cuma tinggal 50% dari sekarang, kita bayar karyawan pakai apa? Jadi kita harus karyawan tinggal kita kontrol pakai bonus. Jadi gimana kalau misalkan bisnisnya lagi bagus, kita bisa naikin gaji, nggak usah terlalu naikin gaji terlalu cepat. Jadi kita pelan-pelan, terstruktur berapa persen, tapi untuk bonus kita bisa kasih lebih berani. Budaya kerja yang Bapak bangun di dalam perusahaan ini agar karyawan tuh ngerasa dihargai. Saya lebih ke arah keluargaan, jadi saya akan nanya kamu gimana kondisinya, ada kebutuhan apa, tapi rata-rata nggak ngomongin soal gaji sih, tapi tanyanya ada kebutuhan apa, ya kalau ada soal gaji kita akan coba usahakan. Misalkan saya dengar mereka cerita, oh dia saya mau nikah besok, setahun depan gitu, udah kita akan oke, saya akan naikin gaji kamu ya. Kalau kamu nikah tahun ini saya naikin 2 juta misalnya. Kalau kamu tahun depan lagi ya saya naikin 1 juta aja lah. Ya bercanda. Tapi kita akan usahakan memang untuk kemanusiaan. Mbak saya setiap orang tuh harus punya, kita harus bisa memenuhi kebutuhan minimum mereka, kita harus penuhi lah karena mereka kan kerja buat keluarga mereka, buat apa mereka, buat jadi itu harus kita pikirin sih. Terus kalau misalkan nanti tiba-tiba jadi besar banget Pak, kayak misalkan ambil yang lebih itu, terus karyawan jadi meningkat, terus Bapak cara aja sekarang jadi ke keluarga kan karena mungkin dikit juga kan mungkin gitu. Saya masih berprinsip sama, kita mengaca pada, mungkin kamu lihat sekarang perusahaan sekarang beda ya, jadi ke arah kalau bisa karyawan itu dimakberdayakan sebaik mungkin. Bapak kan kayak kenaikan gaji ya, itu bentuk apresiasi apa lagi yang diberikan Bapak kepada karyawan yang mungkin kerjanya bagus, rajin? Kalau saya tipenya lurus aja. Saya bukan tipe yang suka beliin hadiah kecil-kecil gitu. Kalau di luar ya terima kasih, paling umum kan. Kalau apresiasi, kalau paling kita ajak makan gitu. Tapi kalau yang misalkan saya beliin pakai emas atau gaji lah sama aja. Dengan Kak siapa sebelumnya? Maaf, saya Dua Najwa. Oh, Kak Najwa ya? Iya, boleh. Kan kakak masuk PT ini, kakak tuh sebelumnya jurusan apa sih? Aku ini tuh jurusan akuntansi perpajakan gitu. Jadi bisa untuk ngerjain finance, kerjain pajak di perusahaan gitu. Menurut kakak, jurusan kakak tuh masuk gak sih ke kerjaan kakak yang sekarang? Oh iya, jelas. Karena kan sekarang saya adalah bagian finance buat perusahaan, terus mengatur cash flow perusahaan, terus pajaknya perusahaan gitu. Udah pasti masuk sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa perusahaan menyediakan jaminan kesehatan dan sosial yang memadai? Iya betul, karena kita di sini juga difasilitasi ke BPJS Kesehatan, terus kita juga difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan gitu. Terus kan BPJS Ketenagakerjaan itu juga ada yang namanya jaminan pensiun. Jadi kita kan setelah ini, maksudnya misalkan saya sampai tua di sini pun kita ada jaminan pensiunnya seperti itu. Nah nanti di perusahaan ini pun ada yang namanya asuransi beda lagi dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya dari perusahaan ini sudah memfasilitasi semua karyawan. Apakah kakak merasa nih menjadi bagian yang terima dan dihargai di dalam ruang lingkungan kerja ini? Ya jelas, karena setiap orang itu kan berbeda-beda, tapi di sini saling melengkapi, kita saling ya secara kekeluargaan, karena memang di sini juga masih belum besar dan orangnya yang nggak terlalu banyak. Jadi kayak merangkul sebenarnya. Kurang lebih mohon maaf, terus kita juga datangnya nyasar tadi, jadi nggak sesuai tepat waktu. Terus makanya maaf ya Pak kalau repotin, makasih banyak udah mau diwawancara. Susah terus, ayo Dias semuanya. Ya, semuanya aja.